Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para netizen, subscriber dari channel Padukan Gaul, dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga semoga saja dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala hal baik yang sedang dikerjakan sekarang ini. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa semuanya yang saat ini apabila ada yang sedang galau, gelisah mengenai percintaan, mengenai daripada gangguan-gangguan gaib ataupun hal-hal lain yang sedang dialami yang tidak enak, tidak nyaman, semoga saja mendapatkan sebuah solusi di mana solusi itu bisa dilaksanakan, dijalankan, dan bisa berdampak baik kepada kehidupan pemirsa semuanya. Dan bagi pemirsa yang sakit, baik sakit itu baru ataupun yang sudah menaun bertahun-tahun, semoga saja diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan wabil khusus bagi pemirsa yang mengalami sakit dan yang sudah berikhtiar dengan menggunakan produk Al Husaini yang berupa air zam-zam asma, semoga saja diberikan kesembuhan nyata, sehingga dari hal itu bukan hanya sembuh saja, namun dari pemirsa pun nantinya tergerak hatinya untuk melaksanakan daripada kegiatannya ke arah yang lebih baik lagi. Itu yang selalu kami doakan dan kami harapkan begitu. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan ini kita akan coba buat konten di mana sedikit narasi. Banyak fase-fase akhir sekarang ini juga manusia mengalami gangguan penyakit-penyakit, di mana penyakit-penyakit dari sisi manusiawi atau sisi keilmuan nyata atau sisi kedokteran itu sudah disebutkan atau sudah didiagnosa bahwa penyakit itu penyakit yang jelas-jelas kronis dan juga yang dimana penyakit itu pun sudah gamblang, jelas, dan sedikit beberapa halnya penyakit itu pun ada obatnya. Namun dari penyakit ini sendiri dimana sudah dipastikan terkena medis, namun sudah beberapa kali diobatkan dengan medis pun tidak kunjung sembuh. Dan ada halnya juga sedikit dari sang manusia memberobatkan bukan hanya di medis namun juga di alternatif, salah satunya dibawa ke seorang yang memiliki keahlian tertentu seperti halnya pijat. Ini fakta pengalaman nyata, di mana pengalaman ini semoga saja bisa diambil hikmahnya. Dan penyakit ini malah berangsur lebih buruk lagi, di mana yang semula tangannya tidak bisa digerakkan hingga sekarang ini pun menjadi sebuah penyakit stroke yang didiagnosa dokter atau medis itu sudah ke stroke menengah. Dari obat-obat yang dijalankan pun sudah sangat banyak, namun tidak berdampak apa-apa. Sebenarnya hal apa sih pemirsa dari gangguan gaib pemirsa satu ini? Kita akan coba kuak mengenai sudut pandang gaibnya atau hakikatnya dan bagaimana solusinya pula. Dan semoga saja harapan kami semoga lekas baik dan juga lekas sembuh gitu. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator Mas Riki. Assalamualaikum Mas Riki. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat Mas. Oke, kita akan mediasi ya Mas mengenai penyakit stroke yang dimana dikatakan stroke masih kelas menengah dari seorang istri begitu. Mungkin ada beberapa manusia yang bertanya atau netizen yang bertanya, di mana penyakit ini dialami oleh seorang istri. Apakah ada? Kalau manusia sering menyimak konten PG daripada hakikat, mungkin sang istri dulunya itu membangkang pada suami atau hal apa pula sih? Simak baik-baik dari awal hingga akhir. Semoga bisa diambil hikmahnya, manfaatnya, dan diambil pula solusinya seperti apa begitu. Dan mohon izin doanya semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bermanfaat. Amin. Ini ada fotonya. Jelas Mas? Jelas ya? Jelas. Izin kami sembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Semua dikunci semuanya, semua kayak fase. Tubuh mediator ini semua negatifnya menguap, keluarkan, bersihkan total. Keluar menguap, terus semakin menguap, semakin menguap, semakin menguap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Rono. Salah satu gaib yang menyebabkan penyakit dalam jasad orang yang ada di foto ini yang bernama Ibu, yang asli dari gaibnya. Masih tetap dia semakin kuat, semakin bisa dikuasai tubuh mediator ini total. Dan dari sekitar ruang pun yang dikuasai dari penyusup masih lebih kuat lagi, nyambung sampai ke memori-memori mediator yang dimasuki, dan pita suara yang tersambung otomatis. Bisa bicara bahasa manusia, wabil khusus bahasa Indonesia. Golongan apa? Golongan siluman. Kamu siluman? Siluman apa si Lukman? Siluman. Apa jin? Kamu bukan jin? Kamu jin apa siluman? Saya siluman. Asli siluman? Tidak. Dulu apa jin? Ya dulunya jin. Oke. Saya tadi bermaksud menarik salah satu gaib penyebab penyakit stroke dari seorang ibu-ibu. Kok kamu yang ketarik ke sini? Jujur katakan, kalau kamu berdusta ataupun kamu penyusup, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Golongan kami yang membuat penyakit itu. Asli? Ya. Kamu yang terkuat? Iya. Untuk menyumbatkan di aliran darahnya itu. Oh, kamu menyebutkan kamu dulu jin? Iya. Iya. Kenapa bertanya lagi? Saya tadi nggak dengar. Saya nggak dengar, nggak fokus. Oke, kamu nggak usah kereng-kereng gitu. Saya mau bicara baik-baik sama kamu. Kamu mau makanan? Tidak. Minuman? Ini ada di depanmu lengkap. Tidak mau. Kenapa? Saya sudah makan. Loh, kamu udah makan? Apa makananmu? Buah. Ya di dalam jasad manusia itu. Oh, itu udah kamu makan semua? Sudah. Terus ini, kamu dulu jin kok bisa berubah ke siluman, dan kamu sendiri aslinya itu berasal dari mana kok bisa dalam tubuh ibu ini? Dari leluhurnya. Terus? Mitis ke jasad manusia itu. Oh. Loh, bukankah kodam leluhur itu kodam yang mendampingi, bukan mengambil upah? Ya saya mendampingi, juga mengambil bagian saya. Oh. Terus awal mula ibu ini mengalami penyakitan itu kan dulunya nggak separah ini. Kok sampai separah ini? Prosesnya kayak apa dan caramu membuat penyakitnya itu kayak apa? Ya, membuat penyakit itu ya perlahan-lahan. Tapi memperburuk dalam jasadnya itu. Tidak setika langsung itu penyakitnya langsung tiba. Oh, tidak begitu. Oh. Supaya apa? Orang itu mencari obat kesana kemari. Nah, sekarang timbul gejalanya menurut versi ilmu medis manusia itu kan dia terkena stroke. Kalau stroke kan berarti kan penyakitnya udah gak kelas berat di dunia manusia kan begitu. Iya. Proses kamu buat penyakit, caramu kayak apa? Katakan jujur. Ya di aliran darah itu saya menutup untuk menyumbatkan golongan-golongan kami supaya tangannya itu tidak bisa bergerak. Oh, jadi begitu. Iya. Oh, bahkan
Otot-ototnya juga kamu matikan, apa tidak? Semuanya. Karena golongan kami sudah membuat kerajaan dalam tangannya itu. Dan terus, kamu selama ini makan dari tubuhnya ibu itu. Apa yang kamu makan? Saripatinya. Saripati. Kalau di dunia manusia, saripati itu kan banyak, ada beberapa kalangan manusia bertanya, apakah itu mungkin daya tahan tubuh manusia atau apa? Sebuah gizi di dunia manusia. Imun namanya. Oh, imun. Itu saripati manusia. Terus jika udah kamu makan berarti daya tahan tubuhnya berkurang. Ya pasti berkurang. Lalu timbul penyakit-penyakit tadi. Dan penyakit itu akan berwujud menjadi nyata. Oh. Dari awalnya penyakit itu hanya gejala ringan, seperti kesemutan. Tapi kelamaan penyakit itu merembet jadi sangat parah. Oke. Lalu obat-obat yang sudah dikonsumsi selama ini, kok tidak berpengaruh apa-apa bagi jasadnya? Apa golongan kamu itu tidak bisa diobati pakai hal seperti itu atau seperti apa? Tidak bisa. Golongan kami tidak seperti itu diobatinya. Terus? Dia sudah meminum minuman itu. Minuman tradisional. Itu juga pernah. Oh, tapi nggak ngaruh apa-apa? Tidak. Hanya sebentar. Langsung sakit lagi. Oh, lah memang di obat dan di tradisional tadi, apa nggak ada mungkin sesuatu hal yang bisa membuat kamu ketakutan, kamu lari? Nggak ada? Tidak ada. Ngapain lari? Di dalam saja sudah lebih nyaman. Jadi obat itu nggak efek apa-apa. Oke, jelas, karena itu pengaruh gaib seperti kamu. Itu kan obatnya nyata. Apalagi dari kesalahan orang itu juga, itu yang mempengaruhi juga. Loh, kesalahan apa sih? Dia kan sebagai seorang istri kan ya melayani suaminya. Kan dikatakan dia melayani suaminya, kan mungkin begitu. Tidak sepenuhnya melayani suaminya itu. Loh, kok bisa begitu? Kadang bisa timbul pertengkaran itu. Oh, dulunya. Iya, baru-baru saja ini. Dia menyesali karena dia telah merasakan kesakitan seperti itu. Terus ini yang ingin saya tanyakan, apakah selain dari kodam-kodam leluhur ada kodam lain mungkin dari dia selama ini berbuat salah, entah kepada suaminya, kepada Allah, ada nggak timbul golongan gaib lalu ikut mendompleng membuat suatu penyakit? Banyak yang mendompleng dan ikut kerjasama dengan saya. Oh, jadi begitu. Sebenarnya tujuannya untuk apa ini? Ini untuk tanya-tanya, intermezzo namanya. Kan jelas toh, dikasih makanan ya nggak mau, minuman ya nggak mau. Mau apa? Kasih golongan jin perempuan. Tidak nyaman di sini. Kau bisa nggak nyaman? Apa penyebabnya? Tidak. Bukan wilayah saya di sini. Loh, kok bisa begitu? Ya bisa. Golongan kami itu bisa merasakan. Oh, kamu merasakan nggak nyaman di tempat ini? Oke. Terus ini, pernah suatu seketika dari ibu ini dibawa ke orang-orang yang dikatakan memiliki kemampuan tertentu, yaitu dibawa ke suatu tempat pijat tertentu, pemirsa. Dan ini fakta, bukan mengada-ngada. Di sana itu kan secara akal manusia, kalau manusia stroke itu kan nggak bisa apa-apa, dan dipijat kan harusnya kembali baik toh. Tidak segampang itu. Loh, kok bisa begitu? Apalagi yang memijat itu dia mempunyai keilmuan. Keilmuan yang dia pelajari selama ini. Dia melakukan triakat untuk mendapatkan keilmuan itu supaya bisa memijatkan orang-orang. Dari memijitkan orang-orang itu, golongan itu menyusup ke dalam jasad manusia yang dipijitkan itu. Oh, begitu.
Na'udzubillahi min dzalik. Tanpa dia disadari. Pengetahuan golongan manusia. Golongan kami bisa menyusup. Oh. Ya. Berarti kadang manusia nggak tahu penyakitan lalu dibawa ke orang-orang seperti itu yang dianggap mampu memijat lalu sembuh. Kadang seolah-olah dia salah sama orang. Terus itu pikirannya seperti itu. Ya. Nah, terus kalau udah seperti itu obatnya apa? Dia udah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Ya itu resikonya dia. Kok bisa resiko? Biarkan sakit saja. Kok bisa begitu? Itu akan merembet ke tubuhnya lagi. Merembet begitu? Ya. Hampir sekujur tubuh nanti akan dibuat sakit oleh kamu semua. Bisa itu. Lalu faktor yang paling dominan itu kan kodam leluhur, kamu menyebutkan gitu. Yang paling kuat gaibnya itu selain kamu siluman, kamu kan menyebut paling kuat. Berarti gak ada iblis kalau begitu? Ada. Tapi bukan di jalur kami. Jalur yang berbeda. Jalur apa tadi iblisnya? Sebuah amalan. Di masa lalu? Iya. Oke, kamu kan siluman. Dulu jin. Pernahkah kamu mendengar bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah pada Allah? Pernah. Tapi belum saatnya. Ya mungkin udah saatnya. Apa kamu mau diajak Islam? Tak kamu harus dihancurkan, dilempar, ditempatkan di sana sampai yaumil qiyamah. Kamu mengancam atau gimana ini? Loh kan saya bertanya. Mau enggak diajak Islam? Ya mau. Mau benar, sukarela. Keilmuan yang kamu punya itu silahkan digunakan untuk mengambil pasukan-pasukanmu saja. Yang memang mau Islam dari jin dan siluman. Ambil dulu pasukan-pasukanmu, kawan-kawanmu. Faktor iblis nanti selesaikan. Karena kamu juga berjuang. Semuanya pasukan saya yang buat sakit-sakitnya itu. Semuanya pasukan. Sudah semua. Ya. Benar. Ada yang menolak. Yang menolak dari dalam tubuh ibu ini sama assalamualaikum malaikat dalam arti yang mengasih. Jadi kenal ibu ini semuanya ilarohi. Al-Fatihah. Terlempar semua efek yang lain, jadi yang menolak tarik sungut bangsa. Dah dibuka dadanya, ikuti apa yang saya ucapkan, bersyahadat, otomatis nyambung dengan mediator yang kamu masuki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi min kulli danbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Iman Islam juga masuk serentak, semakin dalam semakin tebal, semakin bisa dirasakan imannya, semakin sejuk, damai, nyaman. Jika berdusta pura-pura kamu dan pasukan makan meledak, terlempar
Semua syariat Islam, tata cara ibadah lengkap masuk dalam dadamu. Amaliyah dari beliau Sang Hyang Nurjaya dan seluruh keilmuannya, seluruh ilmunya lengkap, ilmu obatan, ilmu yang utamakan, dan ilmu lain yang membutuhkan lengkap masuk. Salam. Kembali ke jin lagi, perjanjian dengan iblis dari leluhur dari ibu yang ada di foto ini. Saya mohon yang bernama ibu ini dan datangan pusaka pedang. Saya kembalikan ini dulu. Ya silahkan. Terputus perjanjianmu jadi jin lagi normal muslim. Masuk piranti-pirantinya. Semuanya kembali total. Terputus ikatan terputus dengan jasad ibu ini, dengan iblis semua terputus, tidak nyambung lagi. Terbakar hangus perjanjian-perjanjiannya. Sallallahu alaihi Muhammad sallam. Kembalikan semua, seluruh saripati, seluruh roh, sukma, jin, korin, atau apapun. Semua kotor-kotoran saya racun-racunnya semuanya itu. Tarik terus. Sudah semua. Terang udah kamu bersihkan. Sudah tadi. Silahkan, itu kamu kan merusak. Sekarang bertanggung jawab, diperbaiki. Mintakan doa dulu kamu mohon pada Allah. Dari izin beliau, gunakan itu izinnya lengkap. Ya Allah, dengan izin yang saya minta obat paling menjarah biar surga. Saripati dalam tangannya itu. Belikan tangan semuanya, sembuhkan total. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu pindahkan masjid karena ada di foto ini bernama ibu. Pindah semua malaikatnya, bantu percepat penyembuhannya, kembalikan semua bagian tubuhnya lengkap, dan efek-efek negatif dari gaib nyata seluruhnya pindah ke tangan saya. Terkunci. Oke, duduk normal aja kan jadi jin muslim. Allah. Semakin fresh yang kamu lakukan jadi power positif pada buat kamu. Lalu punya pesan apa sih kamu bagi ibunya yang dulu pernah sakit? Pesankan, silakan, kan kamu yang bekerja, mungkin pesan khusus atau pesan apa sehingga ibunya nanti pun kalau memang sembuh itu harus mengerjakan apa, lalu langkahnya kayak apa. iya. Ternyata Meminta maaf kepada suaminya atas kesalahan tanpa disengaja. Dan kembali ke jalan yang benar. Bertaubat, mengakui kesalahannya. Harus begitu berarti ya? Iya. Oke, terima kasih banyak. Dan bisa meminta bantuan yang ada di air itu. Oke, alhamdulillah juga orangnya sudah menggunakan baru-baru saja. Semoga malaikat dari aziz lebih kuat lagi. Itu pelan-pelan, sedikit membantu, tapi membutuhkan proses. Kamu tadi pun sempat terganggu, terikat juga. Iya. Oke, udah itu aja mungkin yang kamu ingin pesankan. Sudah itu saja. Oke, terima kasih banyak jadi balas baik kamu. Kamu nanti berjuang di luar ya, nggak punya ikatan dengan manusia siapapun. Iya. Kamu hanya taat pada perintah Allah melalui jalur beliau. Begitu ya. Saya berterima kasih banyak. Sama-sama, jadi jin muslim yang taat, lengkap. Dadamu itu otomatis langsung masuk perintah untuk berjuang. Sudah.
Sudah, saya pamit dulu. Ya, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Pengen menguap semua bersih. Jadi ringan. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog komunikasi kami di kesempatan ini. Jika pemirsa mengalami kejadian yang sama, bisa diambil untuk dijadikan itibarnya. Bagaimana menyikapi sebagai manusia nyata, mungkin bahwa segala sesuatunya itu perlu diikhtiari. Namun, ikhtiar yang bagaimana yang perlu dan ikhtiar bagaimana yang tidak perlu. Kan begitu. Harus lebih jeli dan juga lebih bijaksana menyikapi apa yang dialami sekarang ini. Semoga dampak baik nanti dirasakan semua pemirsa, baik yang sudah menggunakan air zam-zam asma ataupun yang belum, yang setia menyimak inten di channel Padepokan Gaul ini. Dan lebih-lebih semoga saja bisa bermanfaat bagi Anda, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja dari kami yang dapat kami sampaikan. Jika banyak kekurangan kesalahan, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.